Apa namanya tadi? Ya, Cici. Cici ya, oke. Umur kamu berapa, Cici, sekarang? Umur berapa, Cici? Sini Cici. Cici umur berapa? Mohon izin saya tahun ini mau berinjak umur 15 tahun. Dari pelajaran yang setiap hari kamu peroleh dari guru, pelajaran apa yang kamu suka? Sejauh ini saya lebih suka mempelajari tentang IPS sama PKN. IPA, IPS. IPS, oke. Ada mata kuliah, ada pelajaran matematik, Ya, oke. Fisika ada? belum. Belum. Matematika belajar ya? Iya. Oke, Cici, makasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Askia Cegita Sofi. Saya akrab disapa dengan Cici. Saya adalah seorang pelajar kelas 9 di SMP Negeri Surabaya. Luar biasa. Sebelumnya saya izin bertanya, saya sebelumnya sudah mendapatkan buku tapi belum selesai membaca. Pertanyaannya, di tengah maraknya disinformasi dan era post-truth, bagaimana mekanisme dapat membentuk generasi Z yang mampu membedakan pengetahuan, opini, propaganda, dan kepentingan politik tanpa kehilangan tradisi berpikir kritis? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Kita cukupkan 3 dulu, nanti kita akan buka lagi ya. Kurang lebih ini untuk pertanyaan kepada kedua narasumber. Boleh kita nanti jawab bergantian saja dari Bung Rocky dan juga Bung Angga. Kurang lebih terkait dengan bagaimana Gen Z ini dari generasi yang rapuh, kok bisa tiba-tiba menjadi generasi yang gagah, bagaimana aksinya waktu di beberapa aksi demo beberapa waktu yang sedang terjadi ini, bagaimana pandangannya Bung Rocky, lalu juga tentang diskriminasi modern dan juga apakah marxisme belum pernah jadi paradigma pembangunan bangsa, dan terakhir tadi terkait dengan bagaimana marxisme dapat menjadi solusi di tengah era disinformasi dan juga post-truth. Silakan Bung Rocky terlebih dahulu. Cici ya, siapa namanya tadi? Ya, Cici. Cici ya, oke. Umur kamu berapa, Cici, sekarang? Umur berapa, Ci? Sini Cici. Cici umur berapa? Mohon izin saya tahun ini mau berinjak umur 15 tahun. Dari pelajaran yang setiap hari kamu peroleh dari guru, pelajaran apa yang kamu suka? Sejauh ini saya lebih suka mempelajari tentang IPS sama PKN. IPA, IPS. IPS, oke. Ada mata kuliah, ada pelajaran matematik, Ya, oke. Fisika ada? belum. Belum. Matematika belajar ya? Iya. Oke, Cici, makasih. Ada minat yang akhirnya dia buktikan hari ini. Dia belajar PKN, IPS, dan itu tersambung dengan daya kritisnya. Karena itu dia bertanya, mempersoalkan apa beda antara opini, kritik, propaganda. Jadi dia sendiri mengabaikan dosen-dosen dia, guru-gurunya. Dia datang ke sini untuk bertanya. Pasti karena SMP kelas 9, sebentar lagi SMA. Ada seorang perempuan 5 tahun lalu, dia kelas 3 SMP, mau masuk kelas 1 SMA. Seorang perempuan, dia WA saya tadi malam, dia WA orang dan orang di situ. Terus saya, dia bilang begini, coba saya baca ya.
barusan saya dapat dari Mama ini. Saya sering menyaksikan dialog Om Rocky sejak sekolah. Saya perempuan. Dan dulu kelas 1 SMA saya pernah bertanya pada sesi question and answer di dalam suatu webinar yang pertanyaannya dibacakan oleh moderator. Tidak terasa sudah 5 tahun yang lalu. Nama saya Fatimah, Wakil Ketua PMUI. Anda bayangkan 5 tahun lalu dia ikuti seluruh kebenisan saya di sosial media. Dia tahu saya ucapkan Presiden Jokowi bajingan tolong. Dia serap itu untuk cari tahu mengapa saya ucapkan itu. Dan akhirnya dia jadi bintang di semua podcast, talk show. Saya tidak heran 5 tahun lagi Cici akan menang. Pikiran itu akan menghasilkan pertanyaan. Pertanyaan akan menguras energi kita untuk tahu sampai ke. Fatimah berupaya untuk pahami itu. Jadi sebetulnya Gen Z marah terhadap keadaan hari ini. Sambil dia marah juga pada ketidakmampuan dia untuk membaca masa depan itu. Ini Gen Z. Kita bisa bayangkan bahwa kalau mereka diberi umpan ideologi dan kita bertengkar dengan mereka di forum-forum sosial media, basisnya adalah buku itu, MBG akan berubah menjadi marhain bikin gaduh. Sejarah memberi kesempatan. Kemampuan kita untuk mendalilkan sesuatu akan dibaca dengan ketajaman oleh mereka. Yang akan mereview buku ini 2 bulan lagi, anak-anak SMA. Kita bantu sosialisasikan pikiran ini. Minta mereka marah pada kita. Supaya mereka tidak marah ke segala arah. Marah ke segala arah artinya marah tanpa arah. Dia mesti marah pada sesuatu yang kita sodorkan. Silakan marahi marhanisme. Sampai akhirnya dia paham bahwa saya tidak lagi mampu untuk marah. Karena saya menemukan jalan pikiran yang lurus di situ. Itu fungsi dari teman-teman di Surabaya. Jadi, ide dia punya kaki untuk menginjak bumi supaya ide itu tumbuh dalam realitas. Ide dia punya sayap supaya dia bisa hinggap di semua kepala. Jadi buku itu adalah ide untuk kita injakkan pada bumi dan jadikan dia messenger of ideas. Satu waktu buku itu akan dibicarakan di Columbia University, di Birmingham, di tempatnya Angga belajar, di Murdoch University. Saya ingin pesankan pada teman-teman, ada kesempatan disediakan oleh sejarah. Ketika bumi mulai memberi reaksi negatif terhadap kelakuan manusia. Kenapa? Karena tidak dituntun oleh environmental ethics. Bung Karno mengajarkan environmental ethics. Untuk mencicil keserakahan. Jangan dipamerkan. Dia adalah seorang marhain. Dia mampu untuk menghidupi dirinya. Dia nggak akan jadi proletar. Tetapi sistemnya tidak boleh mengeksploitasi dia. Kita coba cari kaitan-kaitan epistemik antara marhanisme dan environmentalism. Kita coba cari kaitan etis
antara marxisme dan feminisme. Jadi itu fungsi dari buku itu. Diumpankan untuk dibicarakan. Bukan untuk dipamerkan. Terima kasih.